Itu adalah berupa pekerjaannya. Usolli. Harus ada. Usolli fardol maghribi. Waktu kefarduannya salah sarokaatin ketentuan bilangannya. Kalau sholat fardu. Begitupun diucapkan dalam hati begitu. Saya niat karena cari sesuatu yang nggak sah. Begitu berarti. Itu nggak sah. Ingat ya. Nah ini sholat fardu apalagi. Itu sampai sedetail itu. Makanya yang ditunjuk sebagai seorang imam itu bukan sembarangan. Harus alim, faqih, tafakuh, fiddin. Ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan, tapi tidak setiap ilmu pengetahuan ilmu fikih, ilmu jurisprudensi. Apa dasarnya ilmu fikih itu? Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipandaikan dalam urusan agamanya. Penting, fikih itu sangat penting sekali. Baru kita ngobrolin soal makrifat, hakikat itu, ya kan? Ya, atasnya lagi. Ya, yang paling penting ini dulu, kuatin, gitu ya. Terus yang ketiga, derajat niat yang ketiga adalah qasdul fi'li. Benar ya? Benar ya, bukan? Idza kanatis sholatu nafilatan. Ya, apabila sholat itu berupa nafilah, sholat sunnah, muaqqatan yang telah diwaktu-waktukan, kaduha seperti sholat duha, wal witri. Nah ini wal witri, kenapa wal witri Pak Robit? Karena karena apa namanya tabi lil matbu ya, mengikuti pada i'rabnya kaduha yang dibaca jer majrur kemasukan huruf kaf, kaduha wal witri, bukan wal witron ya. Seperti sholat duha dan sholat witir itu sholat nafilah. Berarti niatnya audata sababin ya, niatnya wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka wajib niatnya tujuan niatnya ditujukan kepada pekerjaannya usolli wa ta'yin dan ketentuannya. Apa itu ketentuannya? Data sababin kasunatil kusub wal istisqa, seperti contoh yaitu sunnah kusub wal istisqa. Saya niat sholat duha, Allahu Akbar, ya kan? Saya niat sholat apalagi witir, kan gitu 3 rakaat. Jadi harus ada 3 rakaatnya. Duha harus ada bilangannya 2 rakaat, kan gitu. Usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, gitu ya. Idza kanatis sholatu terakhir, apabila ini deliknya ya, apabila sholat itu berupa sunnah mutlakon, sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu bebas Pak RT, tanpa ada apa namanya itu ikatan. Wajib qasdul fi'li faqat, maka wajib ketentuannya hanya niat ditujukan kepada pekerjaannya saja. Usolilillah. Oh, sholat apa Anda? Sholat mutlak kan gitu. Wah, buat apa sholat mutlak? Ya, sholat saya itu karena dananya untuk Allah semata, titik, nggak pakai koma, begitu. Ya kan? Kan ada orang seneng sholat Pak RT. Ya kan? Ada orang seneng sholat tuh, habis sholat lagi. Boleh apa tidak itu? Hah? Boleh. Emang nggak boleh? Ya nggak boleh itu kalau sholatnya, ya kan, di tempat-tempat yang kotor dan najis, begitu. Nah kalau sholat sunnah mutlak boleh-boleh aja. Cuman alangkah baiknya diniatin, ya kan, yakni sholat-sholat yang memang sudah ditentukan oleh syariat, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, begitu. Seperti contoh, kalau kita pengen derajatnya naik, sholat tahajud. Kalau kita pengen banyak diampuni dosanya, sholat tasbih dan sholat taubat. Kalau kita bingung pilihannya mau A ataukah mau B, ya kan, maka sholat istikharah. Kalau kita misalkan pengen supaya nutup di malam hari dan hak saya sebagai orang Islam terpenuhi, sholat witir, begitu kan, maka terangkumlah yang dimaksud oleh ayat suci Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholah. Terakhir, saya punya hajat, pengenan yaitu naik pangkat, gimana caranya? Ya sholat tahajud, sholat liqodoil hajat, begitu. Waduh, banyak sekali itu. Dan kita ini punya satu
amalan yang cukup luar biasa yang sudah diijazahkan kalau bahasa kita sekarang, yakni oleh para alim ulama dan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yakni qiyamul lail. Qiyamul lail itu hanya da'bus solehin, perilakunya orang-orang soleh. Jangan mengaku soleh dan juga merasa soleh kalau memang malamnya itu molor terus. Jadi mencoba berlatih untuk yaitu bangun malam, sholat malam. Ada orang yaitu sholatnya baru belajar sholat malam juga atau baru belajar bangun malam, nggak apa-apa. Nanti lambat laun kan baru ngelarin sajadah ya. Nanti terus masa iya gelar sajadah kan malu ya lama-lama. Jadi akhirnya sholat begitu. Selanjutnya rukun yang kedua. Ya kita konferensi pembahasannya. Rukun yang kedua dari rukun sholat adalah takbiratul ihram. Silakan dibaca Pak Robit. Ya. Rukun tsani takbiratul ihram wa hiya qaulu Allahu akbar wa summiyat bidzalika li annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wal ghairi dzalik. Lanjut. Syurutu takbiratul ihram isruna jam'aha ba'duhum fi qawlihi surutun takbiri sama ukaan takum wabil arabi taqdimuka Allahu awalan ya wa nutqun bil akbar la tamud kali hamzatin kabain bila tasdidiha wa kadzal wila alal ilfati as-sab'i fil Allah la tazid kawawin wala tubdil li harfin ta'assolan terus dukhulun li waqti wa aqtiranun biniyatin wa fi qudwatin ukhira walil qiblati aj'ala wa sarafan atim wa aqta'an hamza akbar laqad kamulat ishruna ta'daduha injala ya khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang kedua dari rukun sholat adalah takbiratul ihram, yakni mengucapkan lafaz Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar artinya. Wa sumiyat bidzalika li annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan bahwa kita menghargai, menghormati, mengagungkan apa-apa yang menjadi halal sebelumnya ya. Sebelum kita sholat, sebelum apa, semuanya sebelum apa namanya kita jadi seperti ini, kal akli wal kalam wa ghairi dzalik gitu ya. Syarat-syarat takbiratul ihram ini perlu kita perhatikan secara seksama karena penting bagi kita selaku umat Islam untuk mengetahui takbiratul ihram yang baik dan benar. Maka di sini ya Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit mensyaratkan ya ada 20 ya para alim ulama mengumpulkan dalam bentuk bait. Syurutun litakbiri sama'uka antakum wa bil arabi taqdimuka Allahu awwala wa nutqun bi akbar la tamudda li hamzatin kabain bila tasdidiha wa kadal wila alal alifati sab'i fillahi la tazid kawawin wa la tubdil li harfin ta'asola dukhulun li waqtin waqtiranun biniyatin wa fi qudwatin ukhira li walil qiblati ja'ala wa sarifan a'dam wa sarifa'dim waqta'an hamza akbarin laqad kamulat aisyuna ta'daduha injala wa hadhihi mangsuratan. Yang pertama adalah ayusmi'a nafsahu hurufaha. Salah satu syarat takbiratul ihram itu yang pertama adalah
lafadznya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Allahu Akbar. Begitu Pak RT. Lah kalau yang bisu gimana Pak RT? Jangan jadi imam. Udah, Anda walaupun dia tuh nyogok orang, banyak orang juga tetap jangan. Tuh begitu. Ya kan? Ada orang tuh nafsunya pengen jadi imam tuh ada Pak Udin. Hati-hati. Banyak. Nah, sedangkan ilmu ini harus tahu. Allahu Akbar. Ada juga yang Allah. Cuman begitu doang kedengarannya. Iya kan? Harusnya kan Allahu Akbar. Kan gitu. Harus kedengaran. Jangan Allah. Udah Allah doang kan gitu, nggak pakai akbarnya. Ini ilmu namanya. Yang kedua, syarat takbiratul ihram nih, biar lempeng, biar yakin, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Hendaknya diucapkan ketika dalam keadaan berdiri dalam sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kecuali dalam keadaan apa? Uzur. Artinya uzur itu duduk boleh. Allahu Akbar. Hah? Ya, tiduran juga boleh. Kalau lagi keadaan di rumah sakit yang memang tidak bisa bangun gitu ya. Yang ketiga, angtakuna bil arabiyah. Hendaknya takbiratul ihram itu berbahasa Arab. Pakai redaksinya bahasa Arab. Jangan pakai terjemahannya Pak RT. Allah Maha Besar, ya kan? Itu udah ngawur Pak RT. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya ya tidak ngikutin hawa nafsu gitu. Ya. Yang keempat, at-tartibu fiha, diucapkannya harus urut, jangan akbar dulu baru Allah, ya kan? Akbaru Allah. Lu kenapa kok begitu takbirnya? Gaya baru Pak Ustadz, nggak boleh begitu, ya kan? Maklum ini tahun 2025 harus pembaruan. Ya jangan. Ya kan? Atau diganti redaksinya. Ya kan? Allahu kabirun. Kan gitu. Karena mungkin dia pinter bahasa Arab sehingga akhirnya di mix over sekeenaknya sendiri. Jangan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, anutku bilafdil jalalah. Mengucapkannya harus dengan lafaz jalalah. Apa itu? Allah. Ya kan? Lafaz Allah itu adalah lafaz jalalah. Begitu. Tidak boleh diganti yang lain. Hu akbar gitu kan. Diganti yaitu isim domir. Kata ganti hu dia akbar, ya kan? Jangan. Yang keenam, anutku bilafdi akbar. Yakni mengucapkannya harus dengan lafaz atau redaksinya lafaz akbar. Allahu Akbar, nggak boleh Allah kabirun ataupun Allahu akbarun, nggak boleh. Paknya dipanjangin juga nggak boleh. Nah Pak Ustadz itu kok saya dengar-dengar banyak juga yang begitu kan gitu. Nah kalau kita tahu, sudah tahu ilmunya, terus juga kita lihat saudara kita begitu, cobalah sedikit yaitu kita ingatkan. Tapi takut marah dan sebagainya itu bisikan pesimis kita. Ah nanti dia marah. Gak begitu, caranya aja. Wahai saudaraku kan gitu, saya pengen denger kan gitu takbiratul ihram Anda seperti apa kan gitu. Nah maksudnya apa namanya ya, sepertinya ada yang ganjil atau bagaimana gitu. Itu juga posisinya memang harus betul-betul timingnya tepat, ya kan? Jangan sembarangan, ya kan? Pak Ustadz Ridwan langsung cucuk nekor, kasih dulu rokoknya, kasih dulu apa namanya kopinya, begitu. Baru setelah itu kasih dalilnya, bukan dalil rokok tapi dalil Al-Quran, dalil nasnya ya, Al-Quran hadisnya ataupun fikihnya dikasih tahu. Yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzahnya pada lafaz jalalah. Seperti contoh apa? Allahu Akbar, nggak boleh. Masih banyak. Hah? Masih banyak. Ya udah, mudah-mudahan kita bukan yang banyak maksud itu gitu. Ya. Apa kok tidak boleh? Karena itu memunculkan kata tanya, apakah Allah Maha Besar? Hamzah ketika dipanjangkan maka akan memunculkan arti apakah Allah Maha Besar? Allah, nggak boleh. Begitupun azan, jangan.
tuh begitu kok apa namanya begitu kok pengen jadi maksudnya bisa mau ya makanya harus ada ilmunya dulu. Begitu belajar dulu, jangan gengsi. Bener, jangan pernah gengsi untuk belajar. Karena apa? Kita ini sama. Awalnya tidak tahu. Menjadi tahu karena berkumpul dengan orang yang tahu. Kan gitu. Makanya jangan sampai kita ini ya juga merasa tahu. Padahal hakikatnya kita belum tahu. Udah pokoknya judulnya tahu dan tahu. Yang tahu kan banyak. Iya. Terus yang ke-8 nih Pak Hobit, baca lagi Pak Hobit. Monggo. Adamu matibai akbar. Nah, terus Adamu tasdidil ba'i. Monggo lanjut. Mualatu bainahuma. Nah, cukup. 8 tadi dibacakan oleh Pak Ubid. Ada madibai akbar, tidak boleh dipanjangkan baknya. Allahu Akbar, enggak boleh. Tidak boleh, itu enggak sah. Itunya aja itu udah salah. Tapi Meheran juga sih sering nemuin kok. Nemuin ya? Ya ditegur. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya udah. Ya didimin. Tahun saya tegur itu sekarang nggak mau nanya. Nggak mau nanya lagi ya? Ya udahlah, berarti mudah-mudahan nanya nanti besok mah. Bahkan bentar lagi kan. Bisa sih nanya terus. Nanya terus. Mau puasa soalnya. Yang 10 al-mualatu bainahuma. Berurutan. Terus bacanya itu terus, jangan dipotong. Allah Akbar. Dan gitu. Ya kan, itu mah udah kayak sinetron tadi. Allah Akbar ya. Al-mualatu Allah. Allahu Akbar. Ya itu tadi yang pernah saya sampaikan bahwa Allah Akbar kan begitu. Ya udah kayak main-mainan. Begitu. Enggak begitu, sholat itu kita betul-betul memang membesarkan Allah. Kullu ma siwallahi asghar, berarti setiap yang selain daripada Allah kecil dong, kan begitu. Nah ini kok malah ngucapin Allah Akbar, kan enak banget begitu. Ada yang begitu. Nah maka yuk sama-sama kita benahi gitu. Al-mualatu bainahuma, dibacanya harus beriringan dan terus begitu. Jangan dipotong maksudnya. Monggo. Iya. Enggak boleh satu nafas. Harus diteruskan apa? Tidak boleh ada jeda maksudnya. Monggo Pak Hafid baca lagi. Ada mumad di alifil. Ada mumad di alifil jalalati ziyadatan ala sabri al-fatih. Alifatin. Terus. Allah yazida wawan bainahuma. Allah yazida wawan qabla al-jalalah. Mura'atu hurufiha alla yubdila harfan biharfin akhar ayadkhulul waqtu fil muaqqatan. Ya cukup 15 dulu. Yang 11 ada mumad di alifil jalalah ziyadatan ala sabi alifatin, tidak boleh memanjangkan alif lam jalalah, alif pada lafaz jalalah ditambahin menjadi 7 alif, 7 panjangnya itu 7 harokat lah, 7 alif. Contoh misalkan Allahu Akbar, walau panjang amat ya. Ya, atau madi alifil jalalah seperti contoh yaitu Allah kayak tadi, ya kan? Tapi melebihi gitu kapasitasnya 7 alif, berarti ya 7 harokat, 7 ketukan ya. Itu tidak boleh ya ditambahin ala sab'i alifan. Jadi 7 maksudnya itu batasannya sampai 7 harokat, lebih ditambahin lagi ya, itu akan rusak nanti maknanya. Yang ke-12 tidak boleh ditambahin wawu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak boleh. Allahu Akbar ada wawunya, nggak boleh. Nanti maknanya Allah dan Maha Besar, kacau lagi tuh artinya tuh. Yang ke-13 ke-13 tidak boleh ditambahin wawu sebelum jalalah. Maksudnya tidak boleh mengucapkan wallahu akbar, wallahu akbar. Waduh, banyak banget ya Pak Udin ya. Itu satu rukun doang itu, ngucapin takbiratul ihram itu kudu kelar dulu itu. Begitu loh. Ya kan? Jangan dulu pakai udang-udang maksudnya gitu Pak Udin ya. Ya. Kunci.
Yang ke-14, mura'atu hurufnya, wajib menjaga huruf-hurufnya dari mulai apa lam jalalah semua tuh dari alif, terus alif lam, ha, ya. Allah yubdila harfan bi harfin akhar, tidak boleh mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Tidak boleh. Waduh, luar biasa. Allahu, hu-nya itu diganti menjadi apa, hu ditambahin wawu, nggak boleh. Hu, Allahu, makanya hu-nya jangan panjang-panjang. Jadi yang benar seperti apa? Allahu Akbar. Nggak boleh Allah Akbar. Allah Akbar. Nggak boleh juga. Makanya hati-hati itu satu, itu aja udah kelihatan. Makanya kalau antum semua belajar ngaji ada literaturnya, ada standarnya, tahu mana dia sholat pakai ilmu, mana pakai nafsu. Paham nggak? Begitupun baca Al-Quran, mana yang pakai ilmu, mana yang pakai nafsu. Ya kan? Jadi itu semua tuh udah terpampang, terlihat mata. Begitu. Jadi bukan menduga-duga, memang semua tuh ada ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbaluhu. Setiap amal yang tanpa dasar pengetahuan, maka amalnya tertolak, tidak diterima, kan gitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, begitu. Nah, seperti itu. Ya, diusahakan kita nanya, kan gitu. Ya. Yang ke-15, ayud kholal waktu fil muaqqati. Hendaknya ya harus masuk waktu. Takbiratul ihram masuk waktu. Jadi ya sama, mau sholat juga mau sah itu harus masuk waktu. Jangan sampai yaitu belum masuk waktu udah takbir aja, udah sholat aja maksudnya. Begitu, saking rajinnya itu Pak Udin, ada yang begitu. Ya kan? Saking rajinnya Pak RT. Gitu. Boleh apa enggak Pak RT? Boleh apa enggak itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya betul, Anda rajin, cuman masalahnya yaitu Anda sholatnya belum masuk waktunya, sholat kok udah main takbir aja, begitu. Terus yang ke-16, silakan Pak Hobit. Pak Hobit, ya silakan. Antak tarina. Antak tarina binniyah. Ta'akhiru takbiratil Makmumi. al-makmumi an takbiratul imam. Ayakuna mustaqbilal qiblah. Allah yaqsida fil takbiri ghaira shalah. Ayaqta'a hamzah akbar fayantiqa fil hamzah. Ya. Jadi ke-16, hendaknya takbiratul ihram itu disertai dengan niat atau dibarengkan dengan niat. Ketika Allahu Akbar, langsung hati connect. Saya niat. Allahu Akbar, saya niat, gitu ya. Sholat fardu maghrib 3 rakaat ngikut imam, ya kan? Ataupun yang jadi imam berarti menjadi imam karena Allah Ta'ala. Terus yang ke-17, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum ya dari takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai yaitu imam belum mengucapkan takbiratul ihram dia sudah kesusu, bahasa Jawa itu kesusu namanya, apa, keburu-buru, sehingga akhirnya mendahului daripada takbiratul ihramnya imam. Itu tidak sah. Kalau nggak kita ingetin, ayo yang ngerti dosa, karena kan panjang teh, ya kan, jamaahnya membludak sampai keluar-luar gitu teh, ya kan, sampai di luar-luar bahasanya. Kan akhirnya kan di belakang kan nggak tahu kalau imamnya di depan itu sudah takbir apa belum, kan gitu, main Allahu Akbar padahal belum di depannya. Nah terus kita tahu nggak ada yang ngingetin, dosa kita yang tahu. Ya, ada kayak gitu. Ada Pak Udin ya? Ada. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya kan? Itu di mana Pak Udin? Sana. Dari sana, dari sini juga ya? Sama baik itu mah. Kamu seberang. Ya mudah-mudahan sih nggak ada lah ya. Yang ke-18, ayakuna mustaqbil kiblat. Hendaknya takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jangan pakai gaya baru, udah jangan pakai apa aturan-aturan lain gitu. Karena ini sudah ada undang-undangnya, kan gitu. Mau direvisi Pak Ustadz misalnya, saking kerennya dia gitu kan, mau direvisi kan gitu. Ya dia amandemen. Takbiratul ihramnya nggak boleh nggak tidak menghadap kiblat, boleh asalkan dalam keadaan tertentu, ya kan? Misalkan dalam pelayaran, dalam pesawat, begitu kan? Gitu boleh, bukan berarti nggak boleh. Yang penting
yaitu niatnya adalah menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan itu ila akhirih. 19 Allah yaksida bi takbiri ghaira shalah. Hendaknya yaitu tidak bertujuan dalam mengucapkan takbiratul ihram itu di luar daripada sholat begitu. Jadi tetap yaitu takbiratul ihram Allahu Akbar, kan ada ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar, kan gitu, itu kan di luar sholat. Nah ketika kita di dalam sholat, takbiratul ihramnya untuk sholat, jangan selain daripada sholat, nanti tidak sah sholatnya. Yang ke-20 terakhir, bahwa tidak boleh memutus hamzahnya lafadz akbar, ya fayang tikobil hamzati, dalam ketika itu mengucapkan hamzah, misalkan Allahu Akbar, ya kan otomatis kan hamzahnya kan terputus begitu. Itu tidak boleh, bisa mengakibatkan nanti takbiratul ihramnya batal. Ketika takbiratul ihramnya batal karena takbiratul ihram itu menjadi rukun daripada sholat yang kedua, maka batal pula lah yaitu sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti selebihnya sambil kita berjalan ya, pembahasan ini, karena ini cukup panjang tapi bagaimanapun juga tetap kita fokus dan konsen pada arkanus sholat untuk persiapan kita dalam ibadah kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.